Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal tes intelijensi umum TIU SKD CPNS untuk persiapan CPNS tahun 2023. Oke, langsung ya kita bahas dari soal nomor 1. Nah, ini merupakan bentuk persamaan eksponen sebenarnya dalam bentuk akar ya. Jadi kita harus mengubah akar ini menjadi bentuk perpangkatan. Nah, kayak akar dari akar pangkat 3 dari 8x pangkat 3 sama dengan 4, maka 2x min 6 sama dengan, akar itu kan pangkat setengah, kalau akar pangkat 3 itu pangkat sepertiga. Jadi kita kerjakan dari dalam terlebih dahulu. 8x pangkat 3 dipangkatin sama, ini kan akar pangkat 3 ya, jadi pangkat sepertiga. Kemudian ini kan akar itu pangkat setengah sama dengan 4. Pangkat dipangkatin itu kan pangkatnya dikali, jadinya 8x pangkat 3 dipangkatin 1/6 sama dengan 4. Nah, ini kan pangkatnya si 8 sama pangkatnya si x ya. 8 ini kita ubah, 8 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 3 ya, dikalikan x pangkat 3 dipangkatin 1/6 sama dengan 4. Karena ini pangkatnya sama, kita keluarkan pangkatnya, jadinya 2x pangkat 3 baru dipangkatkan sama 1/6 sama dengan 4. Nah, ini bisa kita coret lagi, 6 bagi 3 yaitu 2, sehingga tinggal 2x pangkat, ini 1/2 ya, setengah sama dengan 4. Nah, kita mau mencari x nya supaya pangkat setengahnya ini hilang, maka harus kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan harus kedua ruas supaya tidak merubah hasil gitu. Ini kita coret, jadi tinggal 2x sama dengan 4 kuadrat yaitu 16. X sama dengan 16 bagi 2 yaitu 8. Nah, x nya ketemu 8, yang ditanyakan adalah 2x min 6, jadinya 2 kali x nya itu ketemu 8 dikurangi 16 sama dengan 2 kali 8 kan 16 ya, jadi 16 kurangi 16 sama dengan 0. Jawabannya yang E gitu. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 sejenis ini itu sering banget muncul gitu ya. Nomor 2, 6,5 sama dengan berapa persen dari 6? Nah, kita lihat angkanya. 6,5 ini kan dia lebih dari 6. Ya kan? Kalau dia lebih dari 6 ya otomatis dia hasilnya itu lebih dari 100% kan? Ya enggak? Nah, yang lebih dari 100% kan opsinya cuma yang E, berarti ini jawabannya. Kalau pakai cara gimana, Kak? Nah, kalau pakai cara itu kan dia sebenarnya gini, 6,5 berarti kan 6,5 sama dengan berapa persen, ini dimisalkan A ya. A persen itu kan per 100. Dari itu kan dikali 6. Tinggal nyari A, ini tinggal pindah-pindah ruas aja. Gitu. Ini kalau bagi pindah ruas kan jadi kali ya. Jadi 6,5 dikali 100, yang ini kali kan jadi bagi gitu, sama dengan A. Nah, 6,5 dibagi 6 kan dia 1 lebih, berarti kan 100% lebih gitu, jawabannya langsung E. Ini kalau pakai cara. Kalau pakai logika ya tadi langsung aja, karena dia lebih dari 6 ya berarti lebih dari 100%. Lanjut ke soal nomor 3. Jika T adalah suatu bilangan antara 6 dan 9, maka T plus 5 akan terletak antara, nah ini kita ubah ke dalam soal matematika ya. T itu kan terletak antara 6 dan 9, berarti kan T itu kan dia di tengah-tengah nih, terletak antara 6 sama 9. Jadi kan 6 kurang dari T kurang dari 9, bentuknya seperti ini. T-nya ada di antara 6 sama 9. Jika T ditambah 5, T ini ditambah 5, maka otomatis ini juga ditambah 5. 9 tambah 5 itu 14, 6 tambah 5 itu 11. Dan tandanya ini tetap kalau cuma penjumlahan. Gitu ya. Berarti T plus 5 itu terletak antara 11 sama 14. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Jika X sama dengan 1/16 dan Y sama dengan 16%,
pernyataan berikut yang benar adalah, nah ini kan berarti kita harus membandingkan dua variabel ya, yaitu variabel X sama variabel Y. Supaya bisa kita bandingkan, nanti kita buat bentuknya menjadi sama ya. Karena ini pecahan, maka prosentase ini kita ubah menjadi pecahan juga. X sama dengan 1/16, sedangkan Y sama dengan 16%. 16% itu per 100. Supaya mudah kita bandingkan, maka kita buat penyebutnya sama. Supaya penyebutnya sama, ini nanti tinggal kita kalikan aja sama penyebutnya si ini, ya kan? Maka si X ini nanti kita kalikan kayak kalikan silang gitu, ya. Biar penyebutnya menjadi sama, maka 16 ini kita kalikan sama 100. Jadi ini kita kalikan 100, ini kita kalikan sama 100, ya. Pembilang sama penyebut kalau dikalikan dengan angka yang sama kan nggak merubah hasil ya. Jadi si X ini menjadi 100 per 1600. Sedangkan yang Y ini kita kalikan sama 16, kita kalikan sama 16. Jadi dikalikan sama penyebutnya si X. Gitu. 16 kali 16 kan 200 sekian ya, 256 per 100 kali 16 itu 1600. Nah, penyebutnya kan udah sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya. 100 ini kan dia kurang dari 256 ya, berarti X kurang dari Y. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 5, 8 orang relawan Aceh dapat mengevaluasi jenazah dalam 4 hari. Jika proses evakuasi harus selesai dalam 1 hari, jumlah relawan bantuan yang harus ditambah adalah, nah berarti ini pakainya perbandingan senilai atau perbandingan terbalik. Kita lihat ya soalnya ya. Di sini kan dibilang bahwa proses evakuasi 8 orang ya. 8 orang itu bisa selesai dalam waktu 4 hari. Karena ini yang diminta 1 hari harus selesai, dia harus ditambah berapa? Berarti kan kita harus tahu kalau supaya 1 hari selesai ini butuh berapa orang sih, gitu kan? Jadi pakainya perbandingan terbalik. Karena semakin cepat harinya ini maka butuh orang semakin banyak. Sekarang kita bandingkan. Kalau perbandingan senilai itu kan atas dibagi bawah sama dengan atas dibagi bawah. Karena ini perbandingan terbalik, maka atas dibagi bawah sama dengan bawah dibagi atas. Jadi atas dibagi bawah sama dengan bawah dibagi atas karena dia terbalik. Udah, ini tinggal kita kalikan silang aja. Ini ke sana 8 dikalikan 4 sama dengan 1 dikalikan X gitu kan. Kali silang ya. 8 kali 4 itu 32. Ini X, berarti butuh 32 orang supaya proses evakuasi itu selesai dalam waktu 1 hari. Tapi yang ditanyakan bukan ininya, yang ditanyakan adalah jumlah relawan bantuan yang harus ditambah. Nah, di sini ya, ini 32 ada jawabannya sih, cuma menjebak. Yang ditanyakan kan harus ditambah, asalnya kan sudah ada 8 orang, sedangkan yang dibutuhkan itu 32, berarti tambahannya berapa? Ya, tambahannya ya tinggal dikurangin aja. Butuhnya 32, ternyata sudah ada 8 orang. 32 kurangi 8 yaitu 24. Jadi harus ditambah 24 orang lagi. Gitu. Nomor 6, angka ke-7 dari deret angka adalah 45, selisih angka pertama adalah 7, sedemikian pula angka-angka selanjutnya mempunyai selisih 7 dari angka sebelumnya. Berapakah nilai angka yang berada pada urutan keempat? Nah, jadi di sini angka ke-7 itu kan sama aja dengan U7 gitu ya. U7 itu nilainya 45. Selisih angka pertama adalah 7, demikian pula angka-angka selanjutnya mempunyai selisih 7. Jadi itu selisihnya 7 semua. Kalau selisihnya 7 semua, berarti ini termasuk deret aritmatika. Gitu. Jadi nanti kan dia ada U7, ada U6, ada U5, ada U4, ada U3, ada U2, ada U1 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ditanyakan adalah U4. U4 ini berapa? Nah, karena dia selisihnya 7, ya tinggal dikurangi aja ini. Berarti kurangi 7, ke sini dikurangi 7, ini kurangi
7. Kalau yang ditanyakan U4 berarti ini pengurangan 7-nya kan sebanyak 3 kali ya. 7 kali 3 yaitu 21. Ya udah berarti U4 ini 45 kurangi 21 yaitu 24. Betul ya? 24 jawabannya yang C. Ini kalau pakai cara biasa. Tapi kalau misalkan dia deretnya ini panjang, misalkan yang diketahui U100, yang ditanyakan U60 kan kita nggak mungkin ya pakai seperti ini ya. Tapi harus pakai rumus ya. Rumus deret aritmatika UN itu rumusnya adalah A plus N min 1 B. Ini rumus dari deret aritmatika, di mana UN adalah suku ke N, A ini adalah suku pertama, dan B adalah bedanya. Kalau dalam soal ini 45 ini kan angka ke-7 ya, berarti U7 ya. U7 sama dengan 45. Kemudian bedanya itu 7, yang ditanyakan adalah U4. Kalau pakai rumus gimana, Kak? Nah, U4 ini kalau pakai rumus ini U4 itu kan A plus N min 1, N nya kan 4 ya, 4 kurangi 1 itu kan 3 B. Jadi kita butuh A sama butuh B untuk mencari U4. B nya kan udah ada ya, tinggal nyari A nya. Nyari A dari mana? Dari yang diketahui U7 gitu. U7 itu kan berarti rumusnya apa? U7 kan A plus 6B gitu kan, karena A plus N min 1B, 7 kurangi 1 kan 6. U7 nya itu 45 sama dengan A nya kita belum tahu, dikalikan 6 kali bedanya 7. Jadi 45 sama dengan A ditambah 42, sehingga A nya berapa? Pindah ruas, 45 kurangi 42 itu 3. Baru kita bisa mencari U4. U4 itu A nya kan 3 ya, ditambah 3 kali bedanya itu 7. Jadi 3 ditambah 3 kali 7 21, hasilnya yaitu 24. Sama aja ya. Ini kalau pakai cara manual, ini kalau pakai rumus. Jadi kalau rumus ini kalian wajib hafal rumus ini. Lanjut ke soal nomor 7. Rata-rata aritmatika dari 6 angka adalah 25,5. Jika suatu angka dibuang, rata-rata dari angka yang tersisa adalah 21,6. Berapakah angka yang dibuang tersebut? Jadi kita punya rataan hitung nih ya. 6 angka itu rata-ratanya adalah 25,5. Jadi kalau ada 6, banyaknya ada 6, itu rata-ratanya 25,5. Jika satu angka dibuang, kalau satu angka dibuang kan dia tinggal 5 ya, itu rata-ratanya menjadi 21,6. Berapakah yang dibuang? Ya udah tinggal kalikan aja ini. Ini kita kalikan ya. 25,5 kalikan 6. Kalikan manual aja. 25,5 dikalikan 6. Ini kan 0, 30, 33 ya. Kemudian nyimpen 3 lagi, 12, 15. Ada koma 1 berarti sini 153. Yang ini sama, ini kita kalikan. Kalau 5 rata-ratanya 21,6 berarti kan jumlahnya itu 21,6 dikalikan sama 5. Ini 0, 3 ya, ini 5, 8, ini 10. Kemudian ada koma 1 berarti dikurang, ini berarti 108. Ya udah tinggal dikurangi aja ini. Nah, selisihnya itu kan berarti angka yang dibuang kan. 13 kurangi 8 yaitu 5. Kemudian ini 4 kurangi 0. Udah, ini jawabannya. Berarti jawabannya yaitu yang D. Nomor 8, ini masuknya ke soal perbandingan ya. Ini soal statistika juga sih, menghitung rataan. Berat rata-rata sekelompok siswa adalah 54 kilo, kemudian berat rata-rata siswa putri itu 48, sedangkan berat rata-rata siswa putra adalah 62. Berapakah perbandingan jumlah siswa putri sama siswa putra? Nah, ini kan berarti rata-rata gabungan ya. Rumusnya apa sih? Rata-rata gabungan atau X-gap itu kan rumusnya X bar 1 dikalikan N1 ditambah X bar 2 dikalikan N2 dibagi sama N1 plus N2. Ini adalah rumus dari rata-rata gabungan.
Gitu. Di sini diketahui X gapnya, rata-rata gabungannya yaitu 54. Kemudian berat rata-rata siswa putri ini kita misalkan apa enaknya? Kita misalkan aja, kita misalkan A gitu ya. Berarti XA itu 48. Berarti kan banyaknya apa? NA-nya berarti kita belum tahu ya. Kemudian NA-nya kita misalkan A deh. Untuk siswa putra kan A ya, berat rata-ratanya yaitu 62. Ini NB-nya kita misalkan B. Kemudian kita masukkan ke rumus ini. Rata-rata gabungannya kan 54 ya. 54 sama dengan X bar 1 itu X bar A ya, 48 dikalikan sama NA-nya, dikalikan A ditambah ini X bar 2-nya itu 62. Jadi 62 dikalikan B dibagi sama A plus B. Dan ini tinggal kalikan silang aja. Berarti 54 dikalikan A plus B sama dengan 48A ditambah 62B. Ini kita kalikan masuk 54 kali A ditambah 54 kali B sama dengan 48A ditambah 62B gitu ya. A sama A kita kelompokkan jadi 54A dikurangi 48A sama dengan 62B. Ini ke sana dikurangi 54B. Nah, 54 dikurangi 48 itu kan 6 ya, 6A. Ini 62 dikurangi 54 itu 8. 8B. Yang ditanyakan adalah berapakah perbandingan jumlah siswa putra dan putri. Perbandingan putra sama putri. Putra itu kan tadi kita misalkan putra ini kita misalkan B ya. Berarti kah perbandingan B sama A gini kan yang ditanyakan ya. Karena yang ditanyakan adalah perbandingan putra dan putri, B banding A. Ya udah ini kita pindahin aja ya. A-nya ke sana berarti B per A. Ini 8 ke sini kali jadi bagi. Jadi 6 per 8. Gitu. B banding A 6 banding 8 kan sama aja dengan 3 banding 4 ya. Sama-sama dibagi 2. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Nomor 9 ya. Pada pesta ulang tahunnya, Ganis menyebarkan undangan kepada teman-temannya, yaitu 60 teman laki-laki dan 50 teman perempuannya. Pada saat pesta yang hadir ternyata hanya 65% teman laki-laki dan 86% teman perempuannya. Berapa persen undangan yang menghadiri pesta Ganis? Gitu. Oke. Jadi di sini Ganis ini dia mengundang 60 laki-laki sama 50 perempuan. Jadi 60 laki-laki sama 50 perempuan. Jadi total yang diundang berapa sih? Ada 110 orang ini totalnya. Pada saat pesta yang hadir ternyata hanya 65% teman laki-laki. Laki-lakinya ini yang hadir adalah 65%. Jadi 65 per 100 ya dari 60 gitu. Ini kita hitung ya, kita sederhanakan 0 sama 0 dicoret. 10 sama 6 ini kan sama-sama dibagi 2. Ini 3, di sini 5. Kemudian ini dibagi 65 bagi 5 yaitu 13. 13 kali 3 39. Kemudian 86% perempuan. 86% itu per 100 dikalikan perempuan yang diundang itu 50. Ini coret. 100 bagi 50 kan 2. 86 dibagi 2 yaitu 43. Jadi ini total yang hadir. Kalau kita jumlahkan yang hadir berarti 12, ini nyimpen 1, 82 ya. Berarti ini 82 itu yang hadir, sedangkan 110 ini yang diundang. Nah, berapa persen undangan yang menghadiri pesta? Nah, kalau yang ditanyakan persentase tinggal kita bagi aja kan. Yang hadir dibagi yang diundang dikalikan sama 100%. Gitu. Ini nolnya coret aja nih. Gitu. Jadinya 82 kali 10 kan 820 ya per 11%. Ini bagi manual aja. 820 dibagi 11. Kan 7 ya, 7 kalikan 11 itu 77, 12 kurangi 7 itu 5, ini nolnya,
50 dibagi 11 itu 4. Ini 44 gitu ya. Oke, berarti ini koma 74 koma. Nggak usah sampai akhir, nggak apa-apa. Jawabannya yaitu yang C. Oke, C ya, 74,5%. Nomor 10, berat dari 4 buah paket masing-masing 20, 60, 80, dan 140 kilo. Manakah dari total berat berikut dalam kilogram yang bukan merupakan berat kombinasi yang dapat dibuat dari 4 buah paket tersebut? Gitu ya, ini tinggal kita jumlah-jumlahkan aja ya. Jadi yang bukan kombinasi dari ini tuh mana sih? Kita cek yang 200 ya. 200 itu kan bisa dibuat dari 140 ditambah 60, bisa ya. Nah sekarang 220 itu kan berarti 140 tambah 60 tambah 20. 240 itu bisa 140 tambah 80 tambah 20. 260 itu 140 tambah 80, ini 220 tambah 20 itu 240, tambah ini nggak bisa berarti ya, ini nggak bisa. Cek yang terakhir, 280 itu 140 tambah 60 itu kan 200 tambah 80, bisa ya. Oke, berarti jawabannya yang D. D ini dia nggak bisa dibuat dari kombinasi angka-angka ini. Oke, itu tadi 10 soal tentang tes TIU untuk persiapan CPNS tahun 2023. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungan, like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.